Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kitab Wahyu, pengantar bab 1 sampai dengan 3. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Doa pembuka. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Wahyu dengan visi harapan bahwa kemenangan terakhir adalah rencana Allah. Latar belakang. Kitab Wahyu juga disebut Apokalips, artinya membuka atau menyingkapkan. Banyak orang tidak suka buku ini karena dirasa aneh dan sulit dimengerti. Sekte-sekte suka memakai beberapa unsur buku ini untuk menunjang ajaran mereka. Misalnya, 144.000 orang yang diselamatkan. 1000 tahun pemerintahan Kristus. Identitas binatang dengan angka misterius 666. Tempat pertempuran terakhir di Hermagedon. Buku ini sulit karena memakai gaya sastra apokalips yang sekarang tidak lazim, tapi sangat biasa selama 400 tahun seputar Kristus. Ada banyak buku yang ditulis dengan gaya apokalips. Angka-angka simbolis biasa dipakai dalam karangan-karangan itu. Misalnya, 7 berarti sempurna, 6 artinya tidak sempurna, 5 artinya penderitaan, 4 sama dengan bumi, 12 sama dengan Israel, 1000 artinya sangat banyak. Angka-angka itu jangan diartikan secara harafiah. Jadi, 144.000 orang yang diselamatkan menunjuk pada Israel yang sempurna, yaitu 12 kali 12 kali 1000 yang akan masuk surga. Angka 666 adalah contoh gematria, artinya jumlah huruf dalam nama orang. Kaisar Nero memulai penganiayaan terhadap orang Kristen dalam tahun 63. Bahasa Yunani, Neron Caesar. Dalam bahasa Ibrani, dinyatakan dengan huruf N, R, W, N, Q, S, R. Dengan nilai huruf N sama dengan 50, R sama dengan 200, W sama dengan 6, N bernilai 50, Q bernilai 100, S bernilai 60, dan R bernilai 200. Jumlah keseluruhan adalah 666.
Jadi angka 666 mewakili Kaisar Nero. Buku ini ditulis oleh seorang Kristen yang mengungkapkan iman dan harapannya dalam lambang-lambang dan adegan-adegan yang lazim bagi pembacanya. Tulisan dalam gaya serupa kita dapati misalnya dalam Zakaria bab 14, Yesaya bab 6 dan bab 63, Daniel bab 7, Yehezkiel bab 38 dan 39, dan banyak buku di luar Alkitab. Penulis menyebut diri Yohanes. Tradisi gereja yang kemudian menyamakan dia dengan Rasul Yohanes, penulis Injil dan ketiga surat. Menurut para pakar kitab suci, gaya, kosakata, dan tata bahasa berbeda dari Injil Yohanes. Penulis punya wewenang di jemaat seputar Efesus, yaitu pusat jemaat Yohanes. Maka boleh jadi ia seorang murid Yohanes, termasuk kelompok nabi-nabi Kristiani yang melayani jemaat-jemaat Asia Kecil dengan ajaran yang memberi terang dan penghiburan melawan rasul palsu dan pengikut Nikolaus serta Biliam dan seluk-beluk iblis. Kapan ditulis? Mungkin sekali dalam abad kedua menjelang akhir pemerintahan Kaisar Domitianus, ketika penyembahan kaisar dihidupkan kembali oleh para gubernur di Asia Kecil. Binatang pertama dan Babel si pelacur menunjuk kepada kekaisaran Roma dengan penyembahan kaisar. Para pendukung resmi kultus itu digambarkan sebagai binatang kedua, juga disebut nabi palsu dan penyesat. Keadaan jemaat Kristen di Asia Kecil sangat membutuhkan semangat dan pengarahan. Banyak sudah gugur sebagai martir, yang lain akan dibunuh. Ada yang diancam oleh pemerintah daerah dan dipenjara. Yang lain tidak diancam, tapi mengalami banyak godaan iman, yaitu uang, kenikmatan dunia, kekuasaan. Iman dan akhlak mereka melemah. Kitab Wahyu ditulis sebagai surat kepada ketujuh jemaat di Asia dengan pengantar dan penutup. Mungkin dimaksud sebagai surat edaran dengan gaya nubuat profetis dan gaya apokalips. Pesan Kitab Wahyu. Kitab Wahyu bukan buku ramalan tentang masa depan. Yang dikatakan tentang masa depan hanyalah umat Allah akan mengalami pertentangan dan penganiayaan sepanjang sejarah. Oleh kemahakuasaan Allah, mereka akhirnya akan menang. Kristus akan menghakimi dunia bila ia datang dalam kemuliaan dan menutup sejarah manusia. Jadi, buku ini tidak mengandung pesan baru yang belum terdapat dalam buku-buku lain Perjanjian Baru. Penulis menyampaikan keadaan di masanya dengan bencana dan kemenangan
dalam bentuk visi apokalips untuk memberi gambaran yang hidup dan dramatis. Orang Kristen itu dianiaya oleh Kaisar Domitianus yang edan, yang dianggap Nero yang lain. Kitab Wahyu mau memberi semangat kepada orang Kristen yang dianiaya dengan meyakinkan mereka bahwa betapapun besarnya kejahatan di dunia, Allah masih mengendalikan sejarah dan Ia menjamin kemenangan mereka. Saat kemenangan akhir tersembunyi dalam rencana Allah. Tak ada petunjuk sedikit pun tentang kapan saatnya. Pelajaran untuk kita: kekuasaan politik yang melawan iman Kristiani tak mungkin mencapai kemenangan akhir. Yang terjadi di dunia yaitu peperangan, penganiayaan, bencana hanya bagian kecil dari keseluruhan realita. Pembaca diingatkan bahwa Allah mengendalikan segala kuasa dan pemerintah, meskipun sekarang nampak yang kebalikan. Selain pesan kosmis, ada yang lebih bersifat pribadi. Ketujuh surat di awal buku mengingatkan jemaat akan bahaya sikap melempem dalam menjalankan agama. Orang Kristen di segala zaman cenderung menjadikan hidup Kristiani sesuatu yang rutin, bukan daya yang sungguh dinamis dalam hidup mereka. Ada godaan untuk meninggalkan cita-cita Kristiani, bahkan iman itu sendiri, karena tekanan sosial dan ekonomi masyarakat. Agama lain lebih menarik karena kebaharuannya dan keuntungan duniawi yang ditawarkannya. Kitab Wahyu memberi peringatan keras terhadap godaan-godaan itu. Penulis mengimbau supaya pembaca setia pada Kristus dan jemaat, sebab itulah yang akhirnya membawa kemenangan manis. Kalau kita sudah mengerti lambang-lambang dan alur ceritanya, maka pesannya menjadi jelas. Intinya adalah tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia dengan salibnya. Allah mengendalikan semua kuasa di dunia. Manusia dan setan takkan berhasil menguasai orang beriman. Hasil pertarungan sudah pasti. Pemerintahan Allah yang universal. Maka orang beriman jangan kecil hati. Dunia dikuasai oleh keserakahan, uang, dan percabulan. Orang jujur dan benar dieksploitasi, bahkan dibunuh. Tetapi orang beriman dilindungi oleh Allah dan Anak Domba. Kalau mereka menaruh kepercayaan kepada Kristus yang bangkit, mereka akan ikut berjaya bersama Dia dan mengalahkan sang naga, binatang, dan nabi-nabi palsu. Pembagian Kitab Wahyu. 1. Pengantar, bab 1 ayat 1 sampai dengan 3. 2. Surat-surat kepada jemaat-jemaat di Asia, bab 1 ayat 4 sampai dengan bab 3. 3. Penglihatan simbolis,
Masa depan sejarah bab 4 sampai dengan bab 22 ayat 5. 4. Penutup. Penglihatan itu benar dan segera akan dipenuhi. Bab 22 ayat 6 sampai dengan ayat 21. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 3 memberi pesan khusus bagi orang Kristen yang sulit mengerti bahwa Allah masih berkarya dalam dunia yang kacau. Pesannya langsung dari Allah melalui Yesus. Dia bangkit dari mati, maka penebusannya sungguh nyata, walaupun masih tersembunyi dan akan segera dinyatakan. Orang yang membaca dengan hati terbuka akan diberi ketekunan dalam iman dan harapan. Judul: Wahyu Yesus Kristus dari Allah untuk hamba-hambanya tentang apa yang harus segera terjadi. Oleh malaikat utusannya, ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Waktunya sudah dekat. Salam dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam peta ini nampak ketujuh jemaat yang dimaksud, dari utara ke selatan: Pergamum, Tiatira, Sardis, Smyrna, Philadelphia, Efesus, dan Laodicea. Dari Dia yang ada, sudah ada, dan yang akan datang, dan ketujuh roh yang ada di depan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit, berkuasa atas raja-raja bumi. Dia yang mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang membuat kita menjadi kerajaan imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua bangsa akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, kerajaan, ketekunan, menantikan Yesus. Pada hari Tuhan terdengar suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Apa yang kau lihat, tuliskan, kirimkan kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis,
ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Tampak 7 kaki Dian dari emas. Di tengahnya tampak Anak Manusia. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ia berkata, "Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Lihatlah, aku sudah mati, namun aku hidup dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ketujuh bintang adalah malaikat. Ketujuh kaki Dian mewakili jemaat. Pedang bermata 2 adalah firman yang penuh kuasa. Kepada jemaat di Efesus, Efesus adalah ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil. Kota itu tersohor karena kuil Artemis yang sangat indah, disebutkan dalam Kisah bab 19. Inilah patung Dewi Artemis, Dewi Kesuburan. Surat pertama kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Kamu tak sabar terhadap orang jahat, mencobai rasul pendusta. Kamu tetap sabar menderita karena namaku, dan tak kenal lelah. Kamu benci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Betapa dalam engkau jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Yang menang, ku beri makan dari pohon kehidupan. Kepada jemaat di Smyrna. Smyrna adalah kota yang kaya, megah, dan tersohor karena pemujaan kaisar. Ada banyak sekali orang Yahudi di kota itu. Mereka memusuhi orang Kristen. Hanya ada pujian bagi orang Kristen Smyrna. Mereka harus disiapkan untuk penderitaan lebih berat. Bunyi surat kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Aku tahu fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tapi sebenarnya jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Iblis akan melemparkan beberapa di antaramu ke penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Setialah sampai mati. Aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Yang menang tak akan menderita oleh kematian kedua. Surat ketiga kepada jemaat di Pergamus. Di Pergamus, pemujaan kaisar sangat kuat sehingga disebut tempat tinggal iblis. Nikolaus seperti Biliam
membujuk orang beriman kembali ke praktek menyembah berhala. Batu putih adalah batu dalam pemilihan. Putih artinya setuju atau ya. Engkau diam di tempat takhta iblis. Engkau berpegang pada namaku, tidak menyangkal imanmu, juga tidak di zaman Antipas, saksiku yang dibunuh di hadapanmu. Tetapi di antara kamu ada beberapa penganut ajaran Bileam yang menasihati Balak untuk menyesatkan orang Israel dengan makan persembahan berhala. Juga ada yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Bertobatlah, kalau tidak, aku akan datang dan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Barang siapa menang, akan kuberi mana yang tersembunyi dan batu putih dengan nama baru yang hanya diketahui oleh orang yang menerimanya. Surat keempat kepada jemaat di Tiatira. Tiatira adalah kota pedagang dan kota pengrajin. Sulit bagi orang-orang Kristen untuk melepaskan diri dari kelompok-kelompok pengusaha yang menyembah berhala. Yezebel, sang nabiah, mewartakan ajaran yang sama dengan penganut Nikolaus yang bersikap lunak terhadap praktek-praktek amoral orang kafir. Isi surat: Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, sebab Isabel yang menyebut dirinya nabiah, kau biarkan mengajar dan menyesatkan hamba-hambamu. Dia tidak mau bertobat, dia akan sakit dan mati. Tetaplah berpegang pada yang ada padamu. Yang menang sampai akhir akan kuberi kuasa atas bangsa-bangsa dan bintang timur. Surat kelima kepada jemaat di Sardis. Kota Sardis terkenal karena tak bisa direbut, tapi sudah 2 kali diduduki lewat serangan diam-diam di waktu malam. Jemaat puas dengan reputasi mereka, tapi dalam hidup rohani mereka sedang tidur pulas. Mereka perlu bangun, sebab kedatangan Kristus seperti pencuri di waktu malam. Pakaian melambangkan kehidupan moral seseorang. Isi surat: Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Aku mengenal segala perbuatanmu. Kamu dikatakan hidup, padahal kamu mati. Tidak satu pun pekerjaanmu kudapati sempurna. Bangunlah, kuatkan apa yang hampir mati. Ingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Kalau tidak berjaga-jaga, aku datang sebagai pencuri dan engkau tak tahu saatnya. Yang menang
akan diberi pakaian putih dan namanya tak akan dihapus dari kitab kehidupan. Surat ke-6 kepada jemaat di Philadelphia. Philadelphia adalah sebuah kota kecil yang makmur. Orang Kristen sedikit, pengaruhnya kecil, tapi mereka tetap setia ketika diganggu oleh orang Yahudi. Hanya ada pujian dan dorongan. Kristus dan bukan orang Yahudi yang memegang kunci kerajaan surga. Isi surat: Aku yang benar, yang memegang kunci Daud. Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau telah menuruti firman-Ku, tidak menyangkal, tekun menantikan aku. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tak seorang pun mengambil mahkotamu. Beberapa orang dari jemaah iblis, mereka itu orang Yahudi, sebenarnya bukan, akan datang tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera. Yang menang kujadikan soko guru dalam bait suci, dan padanya kutuliskan nama Allah. Surat ke-7 kepada jemaat di Laodikia. Kota Laodikia tersohor karena industri, perdagangan, dan perbankan. Kota itu mendapat persediaan air dari sumber-sumber air panas di Hierapolis. Waktu air itu sampai di kota, tidak panas lagi, tapi suam-suam kuku, bau belerang, dan membuat pusing. Hanya ada teguran bagi jemaat Laodikia. Tak ada ajaran sesat atau serangan dari luar. Namun, orang Kristen telah menjadi korban suasana materialistis di kota itu. Perlu berpaling kepada Dia yang masih mengasihi mereka. Hanya Dia bisa memberi mereka kekayaan rohani yang kekal. Kota ini juga terkenal karena menghasilkan obat mata yang mujarab. Isi surat: Engkau tidak dingin, tidak panas, karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Engkau berkata, aku kaya, tidak kekurangan apa-apa. Padahal engkau melarat, malang, buta, telanjang. Belilah dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih, minyak untuk mata supaya melihat. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku.
Kita sudah sampai pada akhir presentasi tentang Kitab Wahyu bagian pengantar bab 1 sampai dengan 3. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.